Ya, oke, ini Ya. baru mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di daerah mana ini? Asalnya dari mana ini? Bojonegoro, Bapak, Jawa Timur. Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 2, Pak. Dua. Ya. Kalau saya lihat di RPP-nya, itu RPP Merdeka ya. Iya, Pak. RPP Merdeka, coba kita share di sini. Mungkin di sampingnya diminta untuk itu ada suara-suara di situ, di dekat Ibu. Di-mute dulu ya, Pak. Enggak, bukan di-mute, kan kita nanti interaktif, jangan di-mute. Cuma agar di samping sekitar Ibu tidak ada suara gitu aja. Ya. Oke. Bapaknya atau siapa tadi yang ramai. Oke, kita lanjutkan. Ini kurikulum modul ajarnya IPA dan sosial ya. Cuma satu halaman ini yang kurikulumnya ya. RPP-nya ya. Jangan di-mute, Bu. Bu, itu di-mute, saya tidak dengar suaranya. Ya. Udah. Sebenarnya mau saya ganti, Pak. Sudah terlanjur saya kirim, tapi tidak bisa. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin kalau bisa dikirim di Japri tidak apa-apa. Coba kalau sudah ada dikirim di Japri, tak buka. Dikirim Japri ke Bapak. Lewat PA aja. Bisa enggak? Bentar, Pak ya. Itu yang di samping Ibu ada yang bicara-bicara itu siapa ya? Ya, itu masih di mute. Silakan, itu masih di mute. Ya. Sedang proses, Bapak. Oke, sudah dikirim ya. Sedang proses dikirim. Ya. Itu RPP-nya yang satu itu yang kedua, Bapak. Bisa Yang dilihat. kedua, ya, enggak, yang kedua tidak bisa di-download ya di di LMS-nya. Dikirim aja lewat WA. Oh, nggak bisa ya, Pak. Tadi kan saya kirim satu-satu. Yang ini satu, yang RPP satu. Enggak, dikirim lewat WA nggak bisa kok. Nggak bisa, Pak. Oh. Ini WA. Lagi. Ini di ya, Pak, di laptop terus gimana? Iya, laptop. Buka WA di laptop nggak bisa. WA-nya belum masuk di laptop. Oh, ya udah ini aja. Oke. Oke. Ini sudah di share screen ya. Iya. Nah, kira-kira bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu apa yang prinsip? Kalau yang kurikulum Merdeka itu lebih luas, Pak. Sedangkan kalau yang kurikulum 13 itu hanya sebatas itu aja, menurut saya. Yang luas itu apanya? Pengetahuannya dan untuk kurikulum Merdeka ini siswa atau peserta didik itu diberi kebebasan seluas-luasnya dalam belajar, Bapak. Ya, tapi kan harus walaupun seluas-luasnya kan harus mengacu kepada capaian pembelajaran. Iya, Bapak, betul. Maksudnya mengembangkan capaian pembelajaran itu yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya bagi peserta didik. Nah, nanti dalam pembelajarannya kayak apa itu? Agar bisa seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya itu. Siswa atau peserta didik disuruh aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya
mendengarkan penjelasan guru saja, tidak hanya menggantungkan bimbingan guru saja. Jadi siswa disuruh aktif dalam berpikir sendiri. Kurikulum Dan saya 13 juga begitu, pendekatannya saintifik, siswa aktif, pakai PBL, berpusat pada siswa, kan sama. Apa yang secara prinsip membedakan? secara prinsip yang membedakan maaf lupa. Ya, enggak apa-apa. Oke, kalau lupa ya enggak apa-apa, lupa enggak bisa dipaksa kok. Iya Bapak. Ini materinya IPA ya. Iya Bapak. IPA, apa ini? Pokok bahasanya apa pokok bahasanya? Panca indera. Panca indera. Terus capaian pembelajarannya apa capaian pembelajarannya? Di situ CP-nya atau saya mengenal macam-macam anggota tubuh pada manusia. Nek mengenal anggota tubuh nanti ada kaki, ada pupu, ada dengkul, macam-macam dong. Padahal kan panca indera saja. Iya, di sini mengenal macam-macam panca indera Bapak yang keduanya. Kan ada CP-nya ada 2, mengenal anggota tubuh manusia yaitu dalam kurung panca indera kan gitu Pak. Dituliskan di mana nih di RPP-nya ini, di MA nih, modul ajar ini? Oh, Ya, enggak ada. nggak ada Pak di situ. Loh, mestinya kan ada toh. Iya, Kalau Ibu membuat modul ajar, CP-nya harus muncul. Karena nanti yang akan dicapai pada pembelajaran itu. Ini enggak ada ini. Mana. Oh. Adanya kan tujuan pembelajaran. Iya, Nah, itu saya buatnya kan sesuai formatnya Bapak, jadi enggak ada. Kalau yang RPP tadi ada, yang RPP-nya yang sudah saya kirim yang kedua tadi. nah ini ada kriteria ketercapaian kan. Ya, Nah, kriteria inilah yang harus diwujudkan kan gitu. iya, Ya lah. iya. Nah, ini pembelajarannya dalam bentuk apa ini? Dalam mewujudkan kriteria kecapaian ini? Dalam bentuk itu Pak, diskusi, pengamatan. Diskusi, terus bahan diskusinya yang tentukan siapa? Bahan diskusinya nanti di LKPD-nya ada lah. LKPD itu bentuknya diskusi ya, atau LKPD itu kan lembar kerja. Iya, nanti ada yang dalam diskusi berarti dimasukkan ke pertanyaan Pamentik Bapak. Pemantik. Ya, Pemantik. Pengayaan dan remedial. Masalah ini terbatas sekali. Yang dapat saya baca hanya 1 halaman atau 2 halaman ini. Makanya tadi kan saya jadikan 1 RPP dan bahan ajar. Ternyata saya kirim lagi nggak bisa gitu, sudah terlanjur saya kirim. Oke. Kriteria ya, kriteria ketercapaian tujuan belajar. Misalnya, siswa atau peserta didik mampu menyebutkan macam-macam panca indera. Kalau ditinjau dari taksonomi Bloom untuk ranah kognitif, mampu menyebutkan ini termasuk ranah kognitif yang keberapa ini? Mampu menyebutkan ranah ke... Lupa Bapak ya. Lupa. Tadi panik Bapak. Oh ya. Dibilang semua yang dipelajari saja. Ya. Taksonomi Bloom itu untuk ranah kognitif ada berapa toh? Ranah kognitifnya ada 3 kalau nggak salah Pak. Oh, 3 kalau nggak salah. Kalau salah ada berapa? Kalau salah ya maaf Bapak ya. Ini tadi panik karena Ya, belum kirim tadi, katanya. Saya kira kan setelah ujian baru diupload gitu Pak. Ternyata bahannya diupload dulu. Nah, bahannya sih nguji kan itu. Nggak ada bahannya terus nguji pakai apa kan itu. Iya, ya.
Maaf Bapak. Ada 6. C1 sampai C6. Oh, Pernah dengar loh, pendalaan materi ikut nggak Ibu? Ikut toh? ikut Bapak. Ikut, mesti kalau ikut mesti tahu itu. Ya, tapi yang saya baca tadi loh kok lupa hilang semuanya tuh Bapak. Yang saya baca hilang semuanya. Hilang semuanya. Coba diingat-ingat. C6 itu apa saja? Ya Bapak. Coba saya ingat-ingat dulu. Hmm. Ada apa saja ya? Nggak ingat sama sekali ya Bapak. Oh, enggak sama sekali ya, sekarang tak ingatkan. C1 itu adalah pengetahuan. C2 adalah pemahaman. Oh iya iya. C3 adalah aplikasi. Yang C4 adalah analisis. kelima C5 adalah evaluasi. evaluasi. C6 adalah apa? Yang Ingat nggak? Ya, nggak ingat. kesimpulan ya Bapak. Wah, C6 adalah kreasi. Oh kreasi. Oh, itu level paling tinggi. Nah ini kalau apa kriteria Ibu ini mampu menyebutkan macam-macam panca indera itu level keberapa itu? Pemahaman berarti kedua Bapak. Ke satu Bapak. Pemahaman atau menyebutkan? Karena menyebutkan belum tentu paham. Oh gitu berarti. Pemahaman. Level pemahaman. Masuk ke yang ketiga Bapak. Malah ketiga. Ketinggian. Ketiga itu aplikasi. Apa yang diaplikasikan itu kalau menyebutkan panca indera itu? Pemahaman ketiga. Masuk. Itu masuk pada level 1. Kan hanya menyebutkan. Oh, iya, iya. Kalau level 2 itu pemahaman. Saya Pemahaman. menjelaskan. Nah, ini yang nomor 2 ini. Mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing panca indera. Itu namanya itu C2, paham. Orang kalau paham itu kan bisa menjelaskan. Iya, iya. Misalnya ada orang paham terhadap Ibu Anisah. Paham menjelaskan, oh Ibu Anisah itu rumahnya ini, suaminya ini, ngajarnya di sini, kalau pulang pakai motor ini, ya ini mampu menjelaskan. Itu namanya paham. C2. Ya. Ya. Kalau yang atas itu hanya menyebutkan saja. Kemudian yang bawah, peserta didik dapat menganalisa. Menganalisa itu masuk apa itu? C berapa itu? Menganalisa termasuk memahami juga, Bapak. Tadi loh, urutan tadi loh. C1 sampai C6 tadi lupa lagi. Aplikasi. Yang ketiga. Harga aplikasi. C4 apa? Yang keempat, evaluasi. Tadi ada. Dan 6 loh. Pemahaman. Terus pengetahuan, pemahaman, aplikasi, terus? Aplikasi. Ya, telu. Apa tuh, Bang? 4. Sudah lupa lagi. Baru disebut ke lupa meneh. Nervous, Bapak. Nervous, ya tidak apa-apa. C4 adalah analisis. Lah itu peserta didik dapat menganalisa. Menganalisa, analisis, evaluasi, terus kreasi. Terus evaluasi, baru kreasi.
Itu. Ini tadi sudah menjelaskan fungsi panca indera. Ini kok dari 1.3, 1.2 mana? Kemarin itu belum saya hapus Pak dari template-nya itu belum ada Oh, saya tulis gitu. itu ya. Jadi kurang teliti Bapak maaf ya. Oh, kurang teliti. Hanya 1.3, 1.4, 2.1 lah, 1.1, 1.2-nya kan tidak ada. Ya, kurang teliti maaf. Nah, bedanya ketercapaian, oh ini tujuan ya, ini ketercapaian tujuan pembelajaran, menganalisa tadi, sama ini sama toh punya Anda ini dari Yes. yang atas. Ibu tahu HOT nggak? HOTS. UTS. HOTS. HOTS. Hot, 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 hot. Ini beda dengan Soal hot, beda. hot itu. Ya HOT, HOTS. Kepanjangannya Pak. Ya boleh kepanjangannya dulu. Hot. Bahasa Inggris Pak susah ngapalnya. Oh susah, yo saya kita kandani. Higher order thinking skill. Oh, Apa itu maksudnya? Pernah Oh. dengar pasti. jadi pemahaman yang lebih sulit Bapak. Nah, Menurut pemahaman saya yang lebih sulit. Berpikir tingkat tinggi tidak mesti sulit. yang tingkat tinggi itu. Apa tingkat tinggi mesti sulit tuh, mesti. Yang menggunakan kognitif tinggi itu Pak, tingkat tinggi. Jadi tingkat tinggi itu tidak mesti sulit, yang itu. Jadi berpikir tingkat tinggi. Kalau dihubungkan dengan taksonomi belum tadi apa? Tahu enggak kamu? Ya, jadi kalau kita lihat apa itu level berpikir dari C1 sampai C6 itu tingkatan-tingkatan. C1 sampai C3 itu kan dari pengetahuan, pemahaman sampai aplikasi. Itu masih lower. Ya, lower order thinking skill. Nah, mulai C4, C5, C6 itu yang sudah higher, sudah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak harus sulit ketika ada peserta didik dapat menganalisa, peserta didik dapat mengkreasi sesuatu, walaupun itu tidak sulit, itu sudah dikatakan berpikir tingkat tinggi. Sehingga tidak mesti berpikir tingkat tinggi itu sulit. Ya ada yang sulit, tapi tidak mesti sulit, tidak harus sulit. Oke. Nah, waktu pedagogi, pelajari enggak? Kan dipelajari itu mestinya. Iya Pak. Nah ya. Lupa atau kemarin belum tahu? Atau belum lupa? Yang dibaca hilang semua Bapak. Oh yang dibaca hilang semua. Ya. Sudah mempelajari tadi malam sampai tadi siang hilang semua. Ya nggak ada apa. Lah mau diuji, lah kok sing diuji renek penilaiannya enggak. Ya, makanya itu saya saking paniknya. Ya oke. Ibu tahu TPACK enggak? TPACK. Tahu istilahnya Bapak, tapi Ya ya apa itu? TPACK. Nggak tahu Bapak. Enggak tahu. Technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi penggabungan antara teknologi, pedagogi, karo kontennya. Iya, ya. Kontennya apa kalau itu, di RPP Ibu itu? Nggak ada Bapak di sini. Kontennya, kontenan dalam pembelajaran itu kontennya apa? Konten isinya yang diajarkan itu apa? Tentang panca indera. Nah, materi panca indera itu kontennya. Terus teknologinya apa?
Teknologinya Ibu menggunakan anu enggak? Menggunakan apa itu internet, menggunakan YouTube, menggunakan itu enggak di pembelajaran? dalam PPT-nya ada. Nah, PPT itu kan ada teknologi. Ya, Nah, pedagogiknya apa? pedagogiknya kita hanya mengamati saja Bapak. Tidak Pedagogiknya itu pembelajarannya itu. Hmm. Nah, sehingga pembelajaran tambah teknologi tambah kontennya itu yang digunakan di dalam membelajarkan peserta didik. Gitu, Ibu. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ada P5 itu P5 terus PPRA. Ya, Apa itu? project Heeh, profil pelajar Pancasila dan heeh. Project profil pelajar Pancasila baru P4. ya Kurang siji ini. profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Lagi PPRA nih. Anu nih apa itu? P5-nya. P5-nya project profil pembelajaran Pancasila. Project profil. Ada P-nya kurang siji. Penguatan Bapak. Nah, penguatan. Project penguatan profil pelajar Project Pancasila penguatan dan profil pelajar Pancasila. rahmatan lil alamin. Nah, PPR-nya profil pelajar Pelajar rahmatan rahmatan lil lil alamin. alamin. Itu toh? Iya. Apa itu menurut Ibu? Itu yang digunakan acuan dalam pembelajaran pada Kumer, Bapak. Acuannya itu ya. Dikembangkan. Ya. Harapannya peserta didiknya menjadi apa ini? Menjadi anak, misalnya jadi anak yang berperilaku sesuai dengan ada di situ ada peradaban, ada keteladanan di situ, Bapak. Ada ketawaduan. Ya, kalau kita lihat dari apa itu tugas besar kurikulum madrasah, itu kan ada dua. Pertama, membekali kompetensi peserta didik. Yang kedua, mewariskan karakter budaya dan nilai-nilai luhur. Maka diharapkan para pemuda, ya, para peserta didik itu, ya menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi alam, kan gitu. Ya. Ya. Iya. Oke. Ini saya stop share-nya. Ibu pernah dengar PTK ya? Iya, tapi tadi saya nggak masukkan Bapak PTK-nya. Ya, serah apa. Orang masuk ke piye ya? Apa itu PTK? Penelitian tindak lanjut, Bapak. Penelitian tindak lanjut? Iya. L-nya dari mana? LK-nya ya diambil dari Enggak. materi. PTK. Kok penelitian tindak lanjut? Lanjut itu ya? PTK. Penelitian tindakan kelas, Bapak. Nah, penelitian tindak lanjut itu. Tindakan kelas. Yes. Error. Apa itu? Masalah-masalah yang ada di dalam kelas itu ditindaklanjuti supaya menjadi lebih baik, Bapak. Menjadi lebih baik ya. Ya, menjadi lebih Berarti sebelumnya kurang baik. ya, misalnya di dalam kelas itu ada anak yang kurang fokus dalam belajar, sehingga tidak menguasai materi. Dalam prakteknya, dalam pembelajaran itu tidak memahami suatu materi yang telah dijelaskan oleh guru seperti saya sekarang ini, Bapak. Kok mengakui? Iya.
Lebih baik mengakui Bapak. Ya, penelitian tindakan kelas itu dilakukan guru dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar siswa itu menjadi lebih baik dalam penguasaan materi. Itu aja. Ya, menurut saya seperti itu, Pak. Kalau saya ibaratkan, seorang dokter melakukan tindakan terhadap pasien, itu karena pasiennya ada apa? Ada suatu penyakit. Penyakit. Jadi dilakukan tindakan. Nah, ini di dalam kelasnya ada tindakan berupa penelitian. Berarti di kelas itu ada penyakit. Nah, penyakitnya bukan kayak penyakit di rumah sakit. Penyakitnya penyakit pembelajaran, kan gitu. Maka dilakukan tindakan, nah, namanya penelitian tindakan kelas. Untuk apa tujuannya? Untuk memperbaiki proses pembelajaran, gitu toh? Ya. Nah, proses pembelajaran diperbaiki, nanti berakibat pada hasil itu. Ya, itu PTK. Terus PTK itu kebutuhannya siapa sih? Kebutuhan guru, Bapak. Kebutuhan guru. Yang melakukan guru ya? Yang melakukan guru, yang ditindaklanjuti siswa. Yang di pembelajaran di kelas. Ya, yang di kelas. Yang selama ini yang Anda ketahui tentang apa langkah-langkah di PTK itu apa aja? Ada pernah kan diajari PTK? Sudah menyusun proposal? Ya. Apa aja? Ya, langkah-langkahnya supaya menjadi lebih baik itu yang dilakukan guru adalah yaitu membuat pembelajaran yang berinovatif, Bapak. Siklus PTK, siklus PTK. Siklus. Kan ada siklusnya. Iya. Siklus PTK. Di sini saya tidak membuat siklusnya, Bapak. Oh, tidak buat siklus. Tidak. Saya hanya membuat pengamatan, tes. Terus kemudian di sini ada angket, wawancara, hanya itu, Bapak. Nggak ada siklusnya. Di dalam PTK itu harus ada siklus. Siklus 1, Pertama, siklus 2 itu ya. perencanaan atau planning. Kedua, tindakan. Nah, karena penelitian tindakan kan, Iya. ada perencanaan dulu, tindakan, terus pengamatan, diamati, terus refleksi. Ya sebenarnya punya Ibu tadi juga sudah ada di sini, cuma tidak diurutkan. Langkah-langkahnya seperti apa. Jangan tiba-tiba langsung refleksi, kan nggak mungkin. Iya. Tiba-tiba langsung pengamatan nggak mungkin. Diamati dulu. Direncanakan dulu. Direncanakan apa, bagaimana, setelah itu dilakukan tindakan. Tindakan ini sama dengan tindakan yang ada di rumah sakit disesuaikan dengan penyakitnya. Nah, penyakitnya di kelas itu apa? Ya, misalnya penyakitnya di kelasnya pasif, tidak bisa ada interaksi. Bagaimana membuat interaksi, kan gitu tindakannya. Seperti di rumah sakit, sakitnya apa? Misalnya sakitnya sakit lambung, kalau sakit lambung yang diobati kepala ya nggak sembuh kan gitu. Ya, atau yang di kelas sakitnya kurang interaksi tapi diberi drilling soal ya, tetap tambah kurang interaksi. Itu ya. Jadi itulah PTK, penelitian tindakan kelas yang harus dilakukan oleh guru karena itu kebutuhan. Pernah melakukan? Pernah, Bapak? Ini ya pernah. Apa ya pakai siklus itu? Berapa siklus? Ya, tapi tidak pakai siklus itu, Bapak saya. Oh, tidak pakai siklus ya. Ya, langsung saja. Langsung. Ya, oke. Sekarang ambil Al-Qur'annya. Video. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah
ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Nggih. At-Taubah ayat 24. Ya, Bapak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Ya. Selanjutnya nulis kata ya'ti amri wa ulul ayatil qamal fasiqin. Mulai dari kata. Yang dibaca tadi. Iya, mulai dari kata tadi ya, tapi yang terakhir. Yang paling penting kan sudah Bapak sampai itu aja. Sampai Ya. kata ya'ti Allah bi amri. Wa ulul la yahdil qaumal fasiqin. Sudah Bapak. Ya, ditunjukkan gini. Sudah kelihatan Bapak. Kurang jelas ya. Ya, udah. Ya, cukup Mbak Anissa. Nanti ditutup rekodnya, terus disimpan, terus keluar dari Zoom. Ya. Iya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nutup ya.
Menutup rekor.